warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Merangin, dengan fasilitator Ibu DRA Rahayu Septianingsih MPD, dengan pengajar praktik Muhammad Tabri SPD. Perkenalkan, saya Maulia Disman SPD dari SD Negeri 128-6 Tanjung Putus 1. Dan saya Febroma Inza dari SMP Negeri 25 Merangin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan percakapan coaching pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi pendidikan. Selamat menyaksikan. Dalam rubrik penilaian coaching ini, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di mana sebaiknya proses coaching nanti menerapkan alur tirta serta memahami prinsip-prinsip coaching dan memahami kompetensi isi inti dari coaching. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Oh, siap, Pak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Pak. Yang pertama itu adalah, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Berdasarkan kompetensi inti, untuk coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua saya ingin mendengar secara aktif. Oke, baiklah. Dari kedua kompetensi tersebut, kira-kira apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam? Dari kompetensi yang dua yang saya sebutkan tadi, kompetensi yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan nantinya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Kemudian apa indikator capaian pengembangan yang akan Ibu lakukan pada sesi coaching kali ini, Bu? Seperti yang saya jelaskan pada poin 2 tadi, di sini saya ingin mengembangkan kompetensi yang lebih spesifiknya, itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana saya berharap nantinya si coach saya bisa menemukan potensi untuk rencana-rencana yang ingin dia lakukan dan mendapatkan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coach. Baiklah, kalau begitu silakan Ibu melakukan proses coaching dan semoga bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, terima kasih Pak Disman. Ya, baiklah, kalau gitu, assalamualaikum Bu Feb. Semoga proses coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu Feb ya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Pak Disman. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Feb. Apa kabar pada pagi hari ini Bu Santi? Alhamdulillah baik Bu Feb. Bu Feb apa kabar? Alhamdulillah saya juga begitu, baik sekali pada hari ini. Bu Santi, tadi ibunya menyampaikan kepada saya, beliau mengatakan kalau Ibu Santi mencari saya. Iya Bu Feb, tadi saya tuh nyari Bu Feb, saya di jalan ke kantor, ternyata Bu Feb masih ada di kelas. Gimana? Sekarang Bu Feb ada waktu? Ada Pak, ada Bu. Di sini Ibu tadi menyarikan saya. Apa yang mau dibicarakan Bu? Iya Bu Feb, saya ngobrol sama Bu Feb terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris saya di kelas Bu Feb. Terus apa masalah yang ingin Ibu ceritakan? Iya, jadi Bu Feb, saya kan mengajar bahasa Inggris di fase E, jadi masa peralihan dari SMP ke SMA ya. Jadi ketika saya memulai pembelajaran bahasa Inggris ini kok saya melihat motivasi anak-anak itu sungguh sangat kurang sekali dalam pembelajaran bahasa Inggris. Masih rendah ya? Masih rendah sekali. Jadi mereka mengatakan bahwa bahasa Inggris itu sulit, nggak bisa bahasa Inggris itu yang sering mereka lontarkan sebagai celetukan gitu. Jadi dari 29 siswa itu paling yang bisa konsentrasi dalam belajar 6 siswa, 7 siswa. Selebihnya mereka seperti tidak termotivasi dan tidak tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Begitu. Pertama, saya ucapkan terima kasih dulu untuk Bu Santi yang mau menceritakan sedikit masalah yang sedang dihadapi sekarang. Jadi Bu Santi rencananya apa yang akan Ibu Santi lakukan? Iya, tentu saja untuk mengatasi masalahnya ada beberapa hal ini saya lakukan Bu Feb supaya motivasi anak-anak belajar bahasa Inggris ini bisa meningkat. Yang saya lihat itu sebenarnya kenapa mereka tidak termotivasi itu karena mungkin dasar belajar bahasa Inggris yang mereka dapatkan di SMP itu belum banyak seperti itu. Jadi saya ada 2 hal yang ingin saya mulai Bu Feb. Yang pertama, saya ingin melakukan literasi dasar bahasa Inggris pada setiap awal pembelajaran. Jadi sesudah absen, sesudah persepsi,
saya ingin mengajarkan mereka untuk dasar-dasar bahasa Inggris. Bisa saya mulai dari numbering dulu, alfabet, kosakata sederhana seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan lagu bahasa Inggris, Bu Feb. Jadi tahap awal saya akan mengambil lagu-lagu yang sedang populer, tapi saya ambil bagian refnya dulu. Jadi tidak saya ajarkan seluruh lagu, tapi refnya aja. Dari situ kita ulang-ulang dengan harapan pronunciation atau cara pengucapan murid itu akan lebih baik. Jadi mereka selain termotivasi juga percaya diri. Ya, oke, Bu Santi, bisa saya pahami tadi 2 rencana yang akan Ibu lakukan nantinya ya. Saya sangat tertarik sekali dengan kedua rencana Ibu, itu sangat-sangat menarik sekali bagi saya. Menyebutkan apa tadi Bu? Ada dasar-dasar bahasa Inggrisnya ya. Saya sangat tertarik sekali dengan rencana Ibu tadi. Nah, sekarang kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dari rencana ini? Ya, kalau saya konsisten ya Bu, untuk ini terus menerapkannya seperti ini ya, saya pikir dalam waktu, karena bahasa Inggris itu harus betul secara pronunciation, jadi saya tidak bisa juga memaksa anak dalam waktu dekat, tapi saya berharap hasil ini akan bisa saya lihat dalam waktu 1 bulan awal ya. Setidaknya perbaikan mereka sudah hafal number dari 1 sampai 50 atau 1 sampai 100 begitu. Oke. Jadi kita targetnya jangan jauh-jauh dulu Bu ya, kita cukupkan yang sederhana dulu. Anak Bu, untuk hal itu siapa atau apa saja yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi? Iya. Jadi tentu saja yang pertama faktor yang akan mendukung saya otomatis itu peralatan ya Bu ya. Jadi supaya anak juga tertarik itu saya membutuhkan infokus yang pasti, kemudian speaker seperti itu. Kemudian juga dukungan dari rekan-rekan sejawat saya yang mungkin akan mendukung saya untuk membiasakan tersebut, atau berhitung ini kadang kala contohnya seperti menyiapkan bahasa Inggris itu bisa juga dilakukan di mata pelajaran yang lain. Jadi ketika ketua kelas menyiapkan kelas untuk berdoa, bisa mereka terapkan. Terus kemudian di buku catatan mereka ketika mereka menulis tanggal itu ditulis hari dan tanggal dalam bahasa Inggris. Dan itu saya membutuhkan dukungan dari rekan-rekan sejawat saya. Oke, bagus Bu. Saya senang sekali mendengar rencana-rencana Ibu. Semoga teman sejawat atau peralatan atau yang Ibu butuhkan tadi bisa membantu meningkatkan semangat siswa ya Bu ya. Untuk dalam hal ini Ibu sudah menjelaskan rencana Ibu tadi, terus yang terlibat juga komitmen apa yang akan Ibu lakukan terkait rencana ini untuk memulai rencana Ibu nanti? Ya, tentu saja saya konsisten dan berkomitmen untuk menjalankan rencana ini sesegera mungkin. Jadi saya konsisten. Saya tetap menerapkan itu pada setiap pertemuan, dan saya juga akan segera memulai Bu Feb supaya hasilnya bisa segera terlihat. Oke, berarti segera ya Bu ya. Semoga apa yang kita rencanakan ini atau Ibu rencanakan ini sesuai dengan harapannya tentunya. Amin ya Bu ya. Nah, sekarang kita sudah berada di ujung pembicaraan. Bagaimana perasaan Ibu setelah berdiskusi pada siang hari ini Ya, bersama? alhamdulillah lega ya Bu Feb ya. Tadi berarti saya juga dapat penguatan dari Bu Feb bahwa ternyata rencana saya cukup bisa saya terapkan, cukup menarik, itu bisa saya terapkan di kelas. Ya, perasaannya lebih lega aja. Oke, Ibu Susanti, terima kasih sekali lagi saya ucapkan telah berdiskusi bersama saya. Tetap semangat, pastinya setiap rencana kita ini pasti membutuhkan usaha yang lebih keras yang supaya kita mendapatkan hasil yang kita harapkan. Oke Bu Susanti, terima kasih. Terima kasih waktunya juga. Terima kasih. Iya Bu. Iya. Atau ada hal-hal yang nantinya yang bisa ada yang mau dikonfirmasi lagi atau berdialog bersama saya selalu bersedia. Baik Bu Feb, terima kasih Bu Feb. Iya, sama-sama Bu. Bu Feb. Waalaikumsalam Mbak Isma. Alhamdulillah Bu Feb, coaching yang sudah Ibu lakukan dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oke.
Kemudian dari coaching yang sudah berjalan tadi, saya ingin menyampaikan beberapa catatan berdasarkan pelaksanaan coaching yang telah dilakukan bersama Ibu Santi tadi. Berdasarkan pengamatan saya, proses coaching kali ini sudah berjalan dengan alur kita. Kemudian juga sudah menerapkan proses coaching serta mendapatkan pengembangan kompetensi indikator pencapaian coaching tersebut. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Di sini pada proses coaching yang sudah saya lakukan bersama Ibu Susanti tadi, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti dari coaching itu yang saya sebutkan tadi, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif, sehingga saya sudah dapat mengembangkan psikologi saya untuk menggali potensi-potensi untuk rencana yang akan dilakukan dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh si coach saya tadi. Oke, baiklah. Kemudian yang kedua, kira-kira Bu Pet, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching bersama Bu Santi tadi agar ke depannya itu bisa lebih baik lagi? Saya rasa dari proses coaching yang saya lakukan bersama Ibu Susanti tadi, di sini kompetensi inti yang ingin saya kembangkan lagi supaya lebih baik, yaitu mendengar secara aktif, gitu Pak ya, supaya saya lebih bisa memahami keadaan dan kondisi dari si coaching tadi. Oke, baiklah, Bu Pet. Pelaksanaan coachingnya sudah dilakukan berjalan sesuai alur kita, kemudian juga prinsip-prinsip coachingnya juga sudah jelas. Mungkin untuk kedepannya kita dapat menerapkan proses coaching ini menjadi yang lebih baik lagi ya Bu Pet ya. Alhamdulillah, semoga ya Pak. Oke, baiklah Bu Pet, kita akhiri sesi observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Disman.